البركات والصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ويا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، جمع صلاة الجمعة Masjid Al-Aqib rahimahullah. Kami berwasiat kepada seluruh jamaah, terutama kepada khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan semua kewajiban yang diperintahkan dan berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan, agar kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kami mengajak seluruh jamaah untuk merenungi daripada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah perjalanan luar biasa yang dialami oleh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar kisah sejarah saja, tetapi pelajaran tentang keimanan bagi kita yang masih hidup hingga saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya, yaitu Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surah Isra ayat 1. Jamaah salat Jumat yang dirahmati dan cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya adalah, apa makna daripada perjalanan Isra dan Mi'rajnya menurut para ulama? Menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Isra Mi'raj terjadi secara nyata dengan jasad dan ruhnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kemuliaan dan ujian keimanan bagi umatnya. Bukan mimpi, tetapi kenyataan yang melampaui akal manusia. Dalam perjalanan Isra, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Mekah ke Baitul Maqdis. Di sana beliau mengimami para nabi, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, sebagai isyarat bahwa Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup dan pemimpin para nabi. Sementara dalam surah Nabawiyah
dari karya Syekh Zafiur Rahman bahwasanya saat mi'rajnya ke langit Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan 8 nabi dengan berbagai kejadian yang banyak mengandung hikmah di dalamnya. Nabi Adam alaihissalam yaitu di langit yang pertama, Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam di langit yang ketiga, Nabi Idris alaihissalam di langit yang keempat, Nabi Harun alaihissalam di langit yang kelima, Nabi Musa alaihissalam di langit yang keenam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit yang ketujuh. Jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam kitab Tadbir Mi'raj karya Syekh Najmuddin Al-Ghaiti ada 11 golongan yang ditemui oleh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Golongan tersebut yang pertama yaitu orang-orang yang gemar bersedekah, yang digambarkan dengan panen yang tak henti-hentinya. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada agama Allah yang dicontohkan dari bau harumnya keluarga besar Rasulullah yang dimasak hidup-hidup oleh Fir'aun karena tidak mau mengakuinya sebagai Tuhan. Yang ketiga, golongan pemalas mengerjakan sholat fardu yang akan mendapat siksaan berupa kepala yang pecah dan kembali utuh dan berlangsung berkali-kali. Yang keempat, orang-orang yang enggan bersedekah yang ibaratkan memakan pohon kori, yaitu pohon kering dan berduri, kemudian zakum, tumbuhan yang rasanya pahit, dan batu yang begitu panas. Yang kelima, pezina yang lebih memilih wanita lain di luar istrinya sendiri, yang diibaratkan dengan memilih daging busuk daripada daging yang empuk. Yang keenam, para perampok atau pembegal yang akan mendapat balasan terbakar oleh kayu di tengah jalan akibat kelakuannya sendiri. Yang ketujuh, pemakan harta riba yang diibaratkan seperti orang yang berenang di sungai yang penuh dengan darah. Yang kedelapan, yaitu golongan orang-orang yang rakus jabatan yang diibaratkan yaitu orang yang memikul kayu bakar berat di pundaknya, namun masih saja terus ingin menambah kayunya walaupun sebenarnya mereka tidak kuat untuk memikulnya. Yang kesembilan, yaitu para dai yang tidak mengamalkan ucapannya, yang diperlihatkan dengan lidah dan mulutnya yang dipotong dengan menggunakan gunting besi yang berulang-ulang kali. Yang ke-10, yaitu para pengumpat yang digambarkan dengan golongan orang-orang yang berkuku panjang dan terbuat dari tembaga yang mencakar-cakar muka mereka dengan kuku tersebut. Dan yang ke-11, yaitu golongan provokator yang karenanya ulahnya menimbulkan masalah yang begitu sangat besar, ibaratkan dengan keluarnya seekor sapi yang besar dari lubang yang kecil. Setelah itu sapi tersebut tidak mampu kembali untuk masuk dalam lubang tersebut. Jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, semua ini menurut Imam Hajar Al-Asqalani mengajarkan kepada kita bahwa jalan menuju Allah adalah jalan yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan dakwah, dan penuh dengan pengorbanan. Dan hadiah terbesar daripada peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah salat.
Puncak daripada Mi'raj bukan melihat surga ataupun neraka, tetapi diturunkannya perintah sholat yang awalnya 50 waktu lalu diingatkan menjadi 5 waktu. Imam Al-Qurtubi rahimahullah menegaskan bahwa sholat adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Maka siapa saja yang menjaga sholatnya, sejatinya ia sedang melakukan mi'raj rohani setiap harinya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami masa yang paling berat dalam hidupnya, yaitu wafatnya Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib. Menurut para ulama, Isra Mi'raj adalah penghibur dari Allah Subhanahu wa taala setelah kesedihan yang panjang yang dialami oleh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mengajarkan kepada kita setelah kesulitan ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ujian iman ada kemuliaan, setelah sabar ada kemenangan. Maka sholatlah, karena sholat adalah tempat untuk mengadu, tempat untuk berpulang, dan tempat Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali dihisab dari amal perbuatan seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Marilah kita jadikan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai momentum untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki sholat kita, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang beruntung sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari ingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah yaitu orang-orang yang merugi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal li wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلغاما لمن جحده وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصالح الأبرار. عباد الله اتقوا الله تعالى من اتباع نور الخبر وانتهوا عن
عما نهاكم عنه وحذر واعلموا أن الله بأمر بدا فيه نفسه وسن بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من بني الجن والإنس فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين ورضى الله عن الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واهلك الكفرة والمشركين واجعل اللهم بلدنا وقريتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون